Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali teman-teman di mata kuliah auditing dan ini adalah pertemuan pertama kita di satu semester ini. Baik teman-teman, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas konsep dasar dari mata kuliah auditing ini. Nah, eh, pencapaian pembelajaran kita ada dua, teman-teman. Yang pertama, dari proses belajar ini, kita berharap teman-teman nanti mampu untuk menjelaskan latar belakang dari definisi, audit, standar, manfaat, dan tujuan dari serta keterbatasan dari audit itu sendiri. Capaian yang kedua adalah teman-teman diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang audit, jasa asuransi serta profesi akuntan publik itu seperti apa. Nah, teman-teman jangan ragu untuk bertanya ya, baik di tengah-tengah penjelasan maupun nanti di akhir pertemuan. Nah, bahan kajian kita di pertemuan pertama ini, teman-teman, ada kurang lebih 7. Yang pertama, kita akan membahas definisi audit itu sendiri apa. Kemudian perbedaan antara audit dan akuntansi itu seperti apa. Karena banyak yang bilang nih, jangan-jangan sama nih audit dan akuntansi. Nah, nanti cari tahu hari ini ya teman-teman, apakah sama atau beda. Yang kedua, yang seterusnya adalah jenis audit itu sendiri. Setelah kita pelajari jenis audit, kita juga akan mempelajari jenis-jenis auditor. Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari jasa asuransi atau jasa yang diberikan, kemudian jasa non asuransi maupun kantor akuntan publik itu sendiri. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Nah, jika teman-teman sudah siap, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, silakan teman-teman membaca doa untuk keberkahan dari proses belajar kita hari ini. Silakan teman-teman. Oke, baik teman-teman. Mari kita bahas yang pertama adalah definisi audit itu sendiri. Teman-teman, yang pertama menurut Arens di tahun 2017, auditing itu adalah proses dari pengumpulan, kemudian evaluasi dari bahan bukti tentang apa, yaitu informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kriteria ini maksudnya adalah standar yang berlaku di Indonesia atau standar yang diterima umum di Indonesia. Di kita berarti penyusunan laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, kemudian standar akuntansi EMKM, dan standar akuntansi etap yang nanti 2025 akan ditetapkan diganti menjadi SAK privat. Dan ada kata kuncinya tadi, yaitu evaluasi bukti. Prosesnya sistematis. Terus kesesuaian dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Dan satu lagi, audit itu adalah proses untuk menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun tadi oleh manajemen itu sesuai dengan standar yang berlaku atau yang diterima umum di Indonesia. Makanya tadi kata kuncinya selanjutnya adalah audit itu bukan proses untuk menentukan salah dan benar, teman-teman, tetapi untuk menentukan kesesuaian. Jadi kita di sini dalam kategori untuk menyatakan bahwa ini sesuai dengan standar, bukan salah. Kalaupun ada salah, bebas dari salah saji yang material. Ada batasannya lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa teman-teman langsung ya di kolom komentar. Nah, lalu selanjutnya, apa Pak bedanya audit dan akuntansi? Nah, yang mau jawab silakan ya teman-temannya. Kalau yang mau jawab, kita coba bahas sedikit nih. Kita sederhanakan bahasanya. Kalau akuntansi itu untuk teman-teman yang sudah belajar pengantar akuntansi keuangan menengah, atau akuntansi selanjutnya akuntansi keuangan lanjutan, prosesnya banyak tuh. Dari proses jurnal, menentukan buku besar,
kemudian membuat neraca saldo, worksheet, kemudian jadilah dia dalam bentuk laporan keuangan. Nah, akuntansi itu proses mengkonstruksi transaksi untuk menjadi sebuah laporan keuangan. Itu sederhananya. Mulai dari proses identifikasi, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Lalu audit itu tentang apa, Pak? Nah, audit itu teman-teman menganalisis tadi, proses yang sudah kita lalui tadi, kita analisis sesuai tidak dengan standar yang ada di Indonesia. Tadi standarnya ada SAK keuangan, SAK etap, SAK MKM, dan SAK syariah. Kita analisis yang disusun ini sesuai tidak dengan standar ini. Nah, itu dia bedanya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa teman-teman mengerti ya. Lalu selanjutnya, ada berapa jenis audit yang dapat kita lakukan? Nah, berdasarkan textbook itu ada 3, teman-teman. Ada audit laporan keuangan, ada audit operasional, dan ada audit kepatuhan. Kalau audit laporan keuangan itu apa, Pak? Nah, audit laporan keuangan itu proses tadi menentukan kesesuaian dan bebas dari salah saja yang material dari laporan keuangan yang disusun tadi, sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Lalu apa, Pak? Selanjutnya audit operasional. Nah, audit operasional itu adalah poin kecil sebenarnya dari audit laporan keuangan itu. Sederhananya gini, audit laporan keuangan itu keseluruhan transaksi, tapi audit operasional itu pada akun-akun tertentu untuk menjamin efektivitas dan efisiensi. Nah, biasanya ini dilakukan pada perusahaan manufaktur untuk menentukan bahwa biayanya ini efektif nggak, efisien nggak, murah nggak, atau mahal nih sebenarnya biaya yang kita keluarkan. Itu dia titik kuncinya, teman-teman. Selanjutnya audit kepatuhan. Nah, ada tidak dalam proses transaksi selama satu periode akuntansi ini perusahaan melanggar tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti itu dia bedanya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa teman-teman mengerti ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan langsung saja, jangan ragu di kolom komentar. Lalu ada berapa jenis nih, Pak, auditor yang bisa kita pilih jenis profesinya nanti kalau teman-teman bisa jadi alumni. Teman-teman bisa memilih sebagai akuntan publik. Nah, akuntan publik itu profesional auditor atau independen. Nah, tugasnya itu memeriksa perusahaan-perusahaan. Nah, ini enak nih teman-teman pekerjaan ini nih. Kenapa, Pak? Karena yang pertama, kita periksa, kita dibayar. Nah, itu enaknya. Yang kedua, akuntan pemerintah. Ini bekerja di lembaga pemerintah. Contohnya BPK, BPKP. Kemudian ada auditor internal. Nah, selanjutnya ada auditor forensik. Nah, ini. Kemudian teman-teman bisa menjadi auditor pendidik. Nah, Pak, siapa sih Pak auditor pendidik ini? Saya salah satunya sebagai akuntan publik, juga sebagai auditor pendidik. Loh, kok bisa, Pak? Karena saya juga dosen yang kebetulan mengajar di mata kuliah audit dan akuntansi. Nah, itu auditor pendidik. Kemudian ada jasa audit, jasa yang diberikan kepada klien atau auditi. Ada asuran dan non-asuran. Lalu selanjutnya ada kantor akuntan publik. Pak, kantor akuntan publik itu apa? Kantor akuntan publik itu, teman-teman, adalah lembaga yang mewadahi para akuntan publik tadi. Nah, untuk memberikan jasanya, biar dia bisa kasih jasa auditnya. Contohnya, izinnya dari mana, Pak, kalau mau buka? Nah, izinnya itu dari Kementerian Keuangan. Pak, boleh nggak dikasih contoh, Pak, kantor akuntan publiknya? Ini teman-teman, ada banyak banget. Kalau di internasional ada Big Four, ada PwC, ada Deloitte, ada EY, ada KPMG. Kemudian untuk lokal, nah lokal yang di Pontianak ini salah satunya ada kantor kami, kantor akuntan publik Syarbini Ihsan dan rekan, di mana salah satunya saya adalah rekan atau partner di kantor tersebut. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, silakan. Nah, setelah ini teman-teman akan saya kasih tugas, ada 3 tugasnya, dan ini dilakukan secara mandiri, teman. Pak, dikumpulinya kapan, Pak? Nah, dikumpulinya besok, waktunya 1 kali 24 jam. Teman-teman, sekali lagi, mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman di masa yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.